Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan unit kompetensi untuk skema digital marketing, yakni pada unit kompetensi yang pertama kode unit M702090000101 mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Nah, tentu ini menjadi sangat penting untuk kita selaku digital marketer, ya, bagaimana kemudian ingin memasarkan sebuah produk maupun jasa kepada khalayak. Tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana elemen pemasaran perusahaan. Nah, berikut ini adalah elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Yang pertama kita nanti akan membahas bagaimana cara ya mengidentifikasi elemen strategi pemasaran perusahaan, kemudian mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan, dan mengidentifikasi elemen value ya pemasaran perusahaan. Oke. Kita identifikasi elemen strategi pemasaran perusahaan. Nah, dalam hal ini ya kita perlu mengetahui segmentasi, targeting, dan positioning dari sebuah produk maupun jasa atau sebuah bisnis pada umumnya. Nah, STP ya yang sering kita dengar ya atau segmenting, targeting, and positioning merupakan strategi pemasaran untuk menentukan di area mana sebuah bisnis akan dioperasikan, akan dijalankan. Sesuai dengan namanya, ya, strategi ini didasarkan pada 3 langkah, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi segmen, bagaimana kita menganalisa target pasarnya, dan kemudian kita menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan sebuah usaha. Jadi ini menjadi salah satu dasar utama bagaimana kita ingin memasarkan sebuah produk maupun jasa. Ini pengertian-pengertiannya ya terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning ya. Segmenting itu biasanya mencakup kepada 4 hal ya, demografis, geografis, psikografis, dan perilaku ya. Kemudian untuk targeting ini kita perlu ya mempertimbangkan beberapa faktor terkait dengan profit ya, kemudian bagaimana pertumbuhannya dan bagaimana kemudahan aksesnya sehingga pasar atau target market kita bisa lebih mudah untuk dijangkau. Nah, kemudian positioning, bagaimana kemudian sebuah produk maupun jasa itu memiliki solusi ya. Kemudian bagaimana punya unique selling ya atau biasa disebut sebagai USP ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa lebih mudah mengenalkan produk ya dengan campaign ya, dengan iklan sesuai dengan target pasarnya. Oke, teman-teman semuanya, sudahkah Anda mempunyai segmentasi, target, dan positioning produk maupun bisnis Anda? Nah, berikut ini adalah kesempatan untuk menyusun rencana penjualan ya, dengan tentunya kita nanti akan menggunakan segmentasi, target, dan positioning ini untuk membuat penawaran di digital ya dengan strategi digital marketing. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui diferensiasi itu apa, gitu ya. Apa itu diferensiasi? Ya,
Nah, secara umum gambarannya diferensiasi itu adalah satu hal yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau dalam hal ini kita ingin memasarkan sebuah produk ataupun jasa, produk kita harus berbeda dengan produk yang lain yang sudah ada di pasaran. Kita cari apa sih diferensiasi produk kita, apa sih faktor pembeda dari produk yang kita jual, yang kita pasarkan. Nah, berikut ini beberapa jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama dari produk, kemudian bisa juga dari pelayanan, bisa juga dari personil atau tim, kemudian bisa juga channel ya atau salurannya, kemudian bisa merupakan citra atau image yang diberikan ya. Nah, ini merupakan penetapan strategi diferensiasi produk ya. Bagaimana kita bisa membuat produk kita lebih mudah diingat oleh para konsumen. Bagaimana agar produk kita lebih unggul ya. Bagaimana agar harga jual produk kita lebih tinggi. Atau kemudian apakah produk kita mampu mengatasi masalah, dan kemudian apakah kemudian produk kita mampu membuat brand baru, image produk baru yang kemudian bisa mengubah pandangan orang terkait dengan jenis produk tertentu ya. Nah, teman-teman semuanya perlu juga mengetahui bagaimana bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kelompok giat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Nah, dalam hal ini ya kita bisa menggabungkan elemen penting pemasaran benda ataupun jasa seperti keunggulan produk, penetapan harga, pengemasan produk, periklanan, persediaan barang, distribusi, dan anggaran pemasaran. Jadi teman-teman semua, maka kita juga perlu nih mengetahui bagaimana elemen strategi pemasaran. Ya, kita sudah sangat hafal nih kalau seorang marketing ya. Bagaimana kemudian strategi pemasaran itu ya mencakup 7P ya. Produk ya, kemudian price, place ya, tempat, kemudian promotion, people, process, and physical evidence ya, di fisik. Oke, nah setelah kita tahu semua ini, teman-teman semua, kita perlu mengidentifikasi value pemasaran perusahaan. Oke, dalam hal ini, apa langkah-langkah kerja yang kita lakukan? Bagaimana kemudian kita bisa mendefinisikan merek atau brand kita, layanan atau servis kita, kemudian bagaimana kita juga bisa menjelaskan prosesnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan terkait dengan ekuitas merek ya, brand equity dan elemen pembentuknya, serta dimensi kualitas pelayanan ya, serta kemudian konsep quality, cost, delivery, and kaitannya dengan proses yang kemudian kita lakukan. Nah, teman-teman semuanya, hal ini yang kemudian nanti teman-teman susun menjadi sebuah deskripsi produk, kemudian ada targetnya, STP-nya, ya, kemudian bagaimana brand produknya, unique value-nya, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman nanti akan bisa menyusun sebuah perencanaan strategi digital marketing. Oke, ya teman-teman semuanya, tugasnya adalah jabarkan, deskripsikan tugas produk dan jasa, produk ataupun jasa teman-teman semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh agar mudah dilihat, mudah dibaca, dan teman-teman bisa mengingat bagaimana produk saya, target pasarnya siapa, dan bagaimana untuk bisa menjangkaunya. Demikian teman-teman semuanya, sampai ketemu di dalam video pembelajaran berikutnya untuk skema digital marketing ya di unit kompetensi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa semakin memasarkan produk kita di era digital ini dengan strategi yang tepat dan efektif hingga menjangkau
target pasar yang telah ditentukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.